Selamat datang kembali di channel Wadaw 21, tempatnya para pencinta film berkumpul minum kopi sambil menonton film yang wadaw alias keren abis. Lupakan sejenak tentang cicilan motor yang sudah nunggak 2 bulan. Kali ini Wadaw akan membagikan sebuah film thriller yang berjudul The Equalizer yang rilis tahun 2014 dan diperankan oleh Denzel Washington. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Robert adalah seorang karyawan dari sebuah toko bahan bangunan yang bernama Home Mart. Dia sangat ramah dan memiliki banyak teman di toko tersebut. Di jam makan siang, Robert duduk makan bersama Ralph, orang yang meminta bantuan Robert agar bisa lolos kualifikasi menjadi security di tempat itu. Robert sangat ketat dalam mengatur makanan yang dimakan oleh Ralph. Ralph harus menurunkan berat badannya dalam waktu 1 minggu. Robert sangat suka membaca. Dalam perjalanan pulang di dalam bis Damri, dia selalu luangkan waktu untuk membaca. Dia tinggal sendiri di sebuah rumah yang sangat rapi dan bersih. Hal lain dari Robert adalah dia sangat disiplin juga dengan urusan waktu. Beberapa hal yang dia lakukan selalu menggunakan timer. Robert selalu mengisi malamnya dengan membawa buku di sebuah kafe langganannya. Anehnya si Robert ini selalu membawa teh celup sendiri. Jadi dia ngafe hanya beli air panas doang. Di kafe itu dia berteman dengan Alina, seorang PSK yang lagi ngetem. Alina suka bertanya tentang buku yang Robert baca. Robert mengingatkan Alina agar tidak makan yang mengandung gula pasir murni, karena itu akan merusak pita suaranya, di mana Alina bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Intuition. Besok paginya dia kerja seperti biasa sembari bercanda dengan teman-teman kerjanya. I was a pip. You know, like Gladys Knight and the Pips? Like this. Don't do that right now. Don't do that. Come on, I'm gonna look it up right now. Dan malam harinya kembali dia baca buku lagi di kafe langganannya itu. Alina datang ke kafe itu dengan kesal dan mengeluarkan kata-kata sampah. Alina lalu mengobrol dengan Robert, membahas buku yang Robert baca. Had to row back to shore. Well, that's just kind of a waste, isn't it? He saw himself in the fish. Why didn't he just let the fish go? Pada saat mengobrol, Alina ditelepon oleh Slavi yang mengatakan ada pelanggan. Alina menolak pelanggan tersebut karena menurutnya pelanggannya itu bajingan. Karena dipaksa Slavi, Alina pun mendatangi pelanggannya dengan berpura-pura senang. Robert memperhatikan Alina, dia merasa kasihan kepadanya. Lanjut, besoknya Robert melatih Ralph untuk latihan fisik agar dapat lolos kualifikasi security. Robert memberinya semangat dan kata-kata yang memotivasi. What's wrong? Hey, don't doubt yourself, son. Doubt kills. Come on. Who's gonna make security guard? Who's gonna make security guard? There you go. Malam harinya Robert kembali ke kafe dan Robert melihat Alina yang lebam di mukanya. Lalu dia memberikan sebuah donat buat Alina. Alina lalu meminta izin Robert untuk duduk semeja dengan Robert. Mereka mengobrol santai, lalu Robert menanyakan apa yang terjadi dengan mukanya Alina. What happened to your face? So stupid. Robert tahu kalau Alina berbohong dengan jawabannya. Untuk menghilangkan kikuk dalam pembicaraan, Alina lalu memberikan CD hasil rekaman amatir miliknya. Robert katakan kalau Alina bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Lalu mereka mulai membicarakan hal-hal serius. Alina merasa kalau Robert kehilangan istri yang dicintainya. She broke my eye. Something in your eyes. Pembicaraan kembali santai dan mereka tertawa bersama. Mereka lalu melanjutkan mengobrol sambil jalan-jalan di tengah malam tersebut. I can't sleep at night. Oh, it's about a guy who thinks he's a knight. Kind of sounds like my world. Pada saat mereka mau berpisah di persimpangan, tiba-tiba Slavi, bosnya Alina datang dan menamparnya dikarenakan ada kesalahan kepada pelanggannya. Oh, Daryl, alright? Robert yang mau membantu pun dicegah oleh Alina. Slavi memberikan Robert kartu nama agensinya, menawarkan wanita-wanita lain. Mobil pun pergi bersama Alina di dalamnya. Robert hanya bisa menatapnya. Besok malamnya Robert mendatangi kafe langganannya itu, tetapi dia tidak melihat Alina di tempat itu. Lanjut ke malam berikutnya, dia tidak melihat Alina juga. Jack, pemilik kafe, memberitahu kalau Alina dirawat di ICU rumah sakit karena ada yang memukulinya.
Mendengar itu, Robert lalu pergi ke rumah sakit tersebut. Robert melihat Alina dalam keadaan tak berdaya dan mukanya penuh dengan lebam. Di situ Alina ditemani oleh temannya yang sama-sama kerja bersama Slavi. Pada saat Robert menunggu di dekat tempat kopi, temannya Alina muncul untuk membuat kopi dengan badannya yang terlihat sangat-sangat gemetar ketakutan. Kopi panas pun tumpah, beruntung Robert lalu membantunya. Temannya Alina menceritakan kalau Alina habis dipukul oleh Slavi di depan para pekerja lainnya sebagai contoh bagi cewek-cewek pembangkang. Her around as a reminder for the rest of us. He said it got her thrown next time. Malam itu Robert tidak tidur memikirkan tentang Alina. Robert merasa kasihan sambil termenung. Dia lihat kartu nama yang diberikan oleh Slavi. Dia juga lihat album amatiran yang dibuat oleh Alina. Robert gelisah, dia terus memikirkan Alina. Setelah menjalani perenungan seharian, akhirnya Robert mendatangi alamat yang ada di kartu nama tersebut. Alamat tersebut adalah sebuah restoran yang di lantai paling atas adalah sebuah private room di mana Slavi berada. Robert langsung masuk ke ruangan tersebut. Orang yang berada di situ tidak mengetahui bagaimana Robert bisa memasuki private room mereka. Robert menyerahkan kartu nama yang diberikan oleh Slavi, dan Robert menginginkan Alina. Tapi Slavi pura-pura tidak tahu. Robert lalu mengeluarkan amplop yang berisi uang sebesar $9.800 untuk membeli kebebasan buat Alina. Slavi marah dan merasa terhina. Slavi mengusir Robert untuk keluar dari ruangannya. Robert pun menuju pintu keluar, tapi bukannya pergi, dia malah mengunci pintu itu dari dalam. Disinilah mulainya Robert pun beraksi. Dia amati semua orang yang ada di situ dan juga beberapa properti yang bisa dia jadikan senjata. Dari pengamatannya itu, Robert memprediksi hanya memerlukan waktu 16 detik untuk menghabisi mereka semua. Dan benar saja, hanya dalam 19 detik, lebih 3 detik saja, 5 orang di tempat itu dihabisi dengan skill yang luar biasa. Wadaw, wadaw, wadaw. Besoknya Robert kembali bekerja seperti biasa. Ralph mendatangi Robert untuk mengajaknya makan siang. Robert sedikit kecewa karena Ralph membawa cemilan yang harusnya Ralph hindari. Tapi setelah Ralph membukanya, ternyata isinya sebuah tulisan berat badan Ralph. Dengan berat segitu, Ralph bisa mengikuti tes security besok. Di scene lain terlihat seorang Rusia yang bernama Teddy turun dari pesawat pribadinya. Teddy disambut oleh 3 orang polisi korup dan mereka langsung menuju TKP. Di TKP, Teddy melihat foto dari 5 orang korban dan sambil membayangkan kejadiannya. Menurut polisi korup tersebut, ada 2 atau 3 orang yang membunuh mereka, dan rekaman keamanan diambil oleh si pembunuh. Teddy meminta rekaman CCTV radius 6 blok dari TKP. Semua bisnis Vladimir Pushkin, bos besar mafia Rusia, terhenti. Semua kacau, padahal Pushkin sudah membayar banyak buat polisi-polisi korup di Amerika. Di tempat kerja, Robert tidak melihat Ralph, yang seharusnya hari itu Ralph mengikuti tes untuk menjadi security. Pekerja lain bilang kalau Ralph berhenti kerja. Robert pun langsung mendatangi rumah Ralph. Ibunya Ralph membuka sebuah rumah makan kecil dan terbakar tadi malam. Ralph berhenti kerja karena harus membantu ibunya. Robert pun turut membantu Ralph dan ibunya untuk merapikan tempat tersebut. Setelah beres, Robert menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah makan ibunya itu. Ralph sebenarnya tidak tahu kenapa kebakaran itu terjadi. Di sini Robert pun seolah-olah penasaran dan ingin mencari tahu. Di dalam hotel, Teddy menerima telepon dari bos besar Pushkin. Pushkin meminta agar Teddy segera menyelesaikan masalah ini. Teddy bilang bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh seorang pembunuh profesional. Whoever did this specialized in killing. Authorities, just find him, Teddy. I'm talking over. Don't want this happening again. Teddy memperhatikan foto-foto dari kamera keamanan pada saat kejadian, dan dia mulai curiga dengan Robert. Teddy lalu memanggil 3 orang polisi rekannya.
Teddy memberitahu kalau Robert masuk ke restoran beberapa menit setelah Slavi masuk, tapi Robert tidak pernah keluar lagi. Polisi pun mencari informasi tentang Robert. Malam hari di rumah makan ibunya Ralph, 2 orang polisi kotor memeras ibunya Ralph dengan alasan iuran keamanan. Ternyata kelakuan 2 polisi itu diketahui oleh Robert. Robert menunjukkan bukti video pemerasan kepada 2 orang polisi tersebut. Robert langsung ditodong senjata. Pada saat akan diborgol, Robert pun mengeluarkan skillnya. Keadaan langsung berbalik 180 derajat. Robert yang menodong kedua polisi tersebut. Protect and serve, uphold the law. Robert bilang besok harus kalian kembalikan uang dari orang-orang yang kalian peras. Jika tidak, video ini akan tersebar luas. Dan benar saja, besoknya kedua polisi itu mengembalikan semua uang yang mereka peras. Karena urusan rumah makan ibunya sudah beres, Ralph pun kembali bekerja. Dan dia pun akhirnya lulus untuk menjadi security di Home Mart. Di hari yang lain di Home Mart, Robert melihat Jenny, si kasir, sedang dirampok. Robert membantu mengumpulkan uang dari mesin kasir, tetapi si perampok tidak puas juga dengan uang yang ada. Dia minta juga cincin yang dipakai oleh Jenny. Jenny tidak mau memberikannya, karena cincin itu adalah milik ibunya. Robert pun mengamati si perampok dan akan menghajarnya. Tetapi tiba-tiba masuk seorang ibu dengan 2 orang anaknya. Robert pun mengurungkan niatnya dan meminta Jenny untuk menyerahkan cincinnya. Robert lalu mengikuti si perampok ke parkiran dan melihat mobil yang dia pakai. Setelah menulis laporan ke polisi, Robert lalu mengambil sebuah palu besar lalu pergi. Di pagi harinya, Jenny yang masih sedikit trauma tetap masuk kerja. Pada saat dia membuka mesin kasir, dia melihat cincin dia yang dirampok kemarin ada di situ. Di lorong lain terlihat Robert sedang membersihkan palu besar yang bernoda darah dan menaruhnya kembali ke tempatnya. Malam harinya Robert yang akan pergi ke kafe mendengar seorang yang mendatangi rumahnya. Pas Robert membuka pintunya, pas Teddy pun berada di depan pintunya. Teddy menanyai Robert perihal 5 orang yang mati di restoran Rusia. Wajah Robert agak tegang diinterogasi dadakan begitu. Tapi Robert mencoba menjawab sesantai mungkin. Sebelum pergi, Teddy menunjukkan foto temannya Alina yang sudah Teddy habisi. Find people we need to find. We who? That's what you policemen usually do, right? Everything about him is wrong. Mulai hari itu Robert selalu diikuti oleh mafia Rusia. Mengetahui dirinya sudah tidak aman, Robert pun menyiapkan rencana untuk mengatasinya. Ketiga polisi membagikan arsip tentang Robert kepada Teddy. Teddy bilang bahwa semua arsip itu bohong, dibuat-buat. Teddy akan menangkap Robert hidup-hidup. Dia ingin tahu siapa itu Robert dan bekerja buat siapa. Lanjut, ketika Robert sedang ngeteh dan membaca buku, tiba-tiba datang seseorang yang dari pakaiannya terlihat dia bekerja di PLN. Tapi Robert mengetahui bahwa itu hanya penyamaran. Robert lalu mendekati mobil Teddy dan memfoto Teddy. Teddy beserta ketiga polisi pun mengejar Robert, tapi Robert dapat lolos. Robert lalu pulang ke rumahnya, mengobati lukanya dan bersembunyi di ruangan rahasia. Teddy dan ketiga polisi pun mendatangi rumahnya Robert. Robert dari ruangan rahasianya memantau pergerakan mereka. Tetapi Teddy emang dasarnya jagoan juga. Teddy tidak tertipu dengan alibi yang telah disiapkan oleh Robert. Teddy meminta ketiga polisi untuk mencarinya, kalau tidak mereka akan diganti. Besoknya Robert pergi keluar kota. Di sana dia menemui Susan. Ternyata dulunya Robert adalah perwira Badan Intelijen Pertahanan Nasional Amerika. Robert meminta tolong Susan untuk mencari tahu tentang Teddy. Who this man is? Was it you? That's why I'm here. Robert menjadi tahu kalau yang dia bunuh adalah orang penting dari Vladimir Pushkin, orang berpengaruh di kalangan mafia Rusia. Dan Teddy Ransom adalah orang yang dikirim Pushkin jika ada masalah. Teddy orang yang tangguh, cerdas, dan seorang mantan agen rahasia polisi Rusia. Susan juga menunjukkan foto polisi korup yang menemani Teddy. 2 orang di antaranya sudah mati mengenaskan. Throats. Classic Russian mom. Several days. Robert, I don't have to tell you what happens. Robert pulang dan langsung mendatangi polisi kotor yang tersisa, Detektif Master.
Robert menginterogasi detektif master di dalam mobil yang berisi gas beracun. Need to know everything. Who? Setelah dapat informasi, Robert dan detektif master mendatangi gudang penyimpanan uang mafia Rusia. Tempat pemotongan daging hanya sebagai kamuflase saja. Di dalamnya berisi banyak sekali uang. Robert mengaku dia utusan Pushkin. Andre yang tidak percaya menodongkan senjata kepada Robert. Tetapi Robert dengan sigap dapat membalikkan keadaan. Hands behind their back, they'll do that, won't they? Indulge me, Andre. Tell them to lay down. Semua pekerja penghitung uang disuruh pulang oleh Robert dan masing-masing diberi 1 gepok uang. Robert lalu menyuruh detektif master untuk menghubungi polisi tentang temuan itu dan mengakui semua kesalahannya. Robert pun meminta semua data tentang bisnis mafia Rusia yang master simpan di brankas bank. Do it for the good cops, Mike. Where do you keep? Just let me know when you're done, detective. Okay. Semua data tentang bisnis mafia tersebut berada di brankas sebuah bank. Master yang diborgol oleh Robert ditangkap oleh polisi. Polisi pun menemukan Andre beserta teman-temannya di ruangan penuh uang dalam keadaan terikat. Oh yeah. Who's gonna fucking count them? Lanjut, Teddy menyuruh seorang bos pembunuh bayaran untuk mencari Robert. Orang itu lalu izin untuk pergi ke toilet. Dan tidak berapa lama Robert datang dengan membawa kacamata si bos pembunuh bayaran tersebut yang sudah pecah dan berlumuran darah. Artinya Robert telah menghabisinya. Robert meminta Teddy menghubungi bosnya untuk menghentikan semua bisnis kotornya malam ini. Terjadi perbincangan berat yang dibawakan dengan santai, ciri khas permainan mafia yang sama-sama tak punya rasa takut. Robert bilang orang-orang yang dia habisi diberikan kesempatan, tetapi mereka membuat keputusannya sendiri. Begitupun dengan Teddy, Robert memberikan kesempatan kepada Teddy untuk mengambil keputusannya. Robert lalu bilang lagi kalau dia pernah berjanji kepada orang yang disayanginya untuk tidak kembali lagi ke dunia hitam. Tapi khusus buat Teddy, Robert akan membuat pengecualian. Sampai rumah, Robert membuka semua barang yang dia ambil dari brankas bank. Data yang tersimpan dalam flash disk dia buka dan dia kirimkan ke polisi. Dari data itu juga Robert mengetahui ada sebuah kapal tangki di pelabuhan dan kapal itu pun dia hancurkan. Kerajaan bisnis Pushkin mulai habis satu demi satu. Pushkin yang rugi puluhan juta dolar pun menyuruh Teddy menghentikan masalah itu atau jangan pernah kembali ke Rusia. Teddy sepertinya sudah jadi pengecut. Dia menuju Homart dan menyandera Ralph dan teman-temannya. Robert yang ditelepon pun menuju lokasi. Pada saat Sandera akan ditembak, tiba-tiba terdengar musik yang sangat keras. Where is that coming from? I don't know. Ralph pun digelandang oleh salah seorang penyandera menuju sumber suara yang berada di ruang kontrol keamanan. Dan dari tempat ini, Robert menghabisi satu orang penjahat. Dari radio, Robert memancing penjahat yang lain untuk datang. Orang kedua pun dia habisi. Robert lalu menyuruh Ralph keluar gedung bersama dengan sandera lainnya. Lalu Robert mematikan lampu gedung dan mulai membuat jebakan-jebakan. Satu demi satu, penjahat terkena jebakan Robert. Robert terlibat perkelahian man-to-man. Walaupun dia menang, dia banyak mengalami luka. Di saat yang sama, datang Ralph membopong Robert. Dalam keadaan tersudut, Robert meminta Ralph ke ruang saklar untuk menghidupkan lampu. Walaupun dikejar oleh Teddy, tetapi Ralph berhasil menyalakan lampu. Di saat yang sama, penjahat yang lain kena jebakan Robert. Tinggal Teddy seorang diri. Ralph yang sudah sangat ketakutan didatangi Teddy, menembakkan pistol miliknya dan mengenai Teddy. Dan di saat yang sama pula, Robert datang dengan pistol paku di tangannya.
Teddy pun tamat riwayatnya ditembak oleh pistol paku. Tiga hari kemudian di Moskow, Rusia, sebuah rumah yang mirip istana didatangi oleh Robert. Pushkin sedang mandi dan tiba-tiba lampu pun mati. Pada saat Pushkin keluar, dia melihat Robert sudah duduk di sebelah wastafel. Gun's not there. Just put the towel on. And now you come to kill me. Yes. What do you gain from my death? Robert mengalirkan air dari wastafel hingga banjir di kamar mandi tersebut. Lalu Robert pun pergi. Pada saat Pushkin mau mematikan keran tersebut, ternyata di lantai itu ada arus listrik dan Pushkin pun mati tersetrum. Robert pergi dari rumah itu melewati penjaga-penjaga Pushkin yang sudah tak bernyawa. Film pun tamat. Dari sini kita belajar satu hal, kalau jadi bos mafia, jangan pernah mandi dengan air.